PT Sumber Mineral Global Abadi akan listing dengan menerbitkan saham baru sebesar 20% atau sebanyak 1,75 miliar lembar saham. Harga penawaran umum antara 100 sampai dengan 105 rupiah dan nilai nominal harga sahamnya 20 rupiah. Dengan demikian, BBBIFO mencapai 5 kali. Wow, mehong ya. SMGA tidak menerbitkan waran dan ini keren. Tapi menurut saya, kita tidak bisa melepaskan SMGA dengan PT Sumber Global Energy, emiten dengan kode SGER. Seger dengan satu huruf E. Mengapa? Bukan hanya karena SMGA merupakan anak perusahaan SGER, namun aktivitas usahanya juga sama persis. 90% saham SMGA dimiliki oleh SGER. Komoditas yang diperdagangkan SMGA dan SGER juga sama persis, yaitu batu bara dan nikel. 40% direksi dan komisaris SMGA adalah direktur dari SGER. Nah, inilah yang membedakan channel investor level C dengan channel lainnya. Karena investor level C selalu melihat perusahaan secara grup, sehingga informasinya tidak hanya bersumber dari prospektus yang diterbitkan calon emiten saja. Apakah ke depan harga saham SMGA akan mengikuti jejak harga saham SGER yang sampai saat ini sangat wow? Bagaimana tidak? SGER listing pada Agustus 2020 dengan harga penawaran umum Rp108. Saat ini di tanggal ulang tahun anak saya, tanggal 12 Januari 2024, harga saham SGER ditutup di Rp2.100 atau naik 18 kali dalam jangka waktu 3,5 tahun. Wow banget kan? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman tetap bisa tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Pada kabar baik apa hari ini? Apabila kita mengikuti perkembangan PT Sumber Global Energy, emiten dengan kode SGER atau Seger 1E yang listing pada Agustus 2020, banyak hal yang fenomenal. Bukan hanya harga sahamnya yang naik sampai dengan mencapai 18 kali hanya dalam waktu 3,5 tahun sejak listing. Dari sisi indikator fundamental, SGER secara year on year juga selalu naik. Sejak tahun 2019 sampai dengan September 2023, penjualan rata-rata naik 85%. ROE, return on equity, rata-rata di posisi 38%. Dan ROA, return on asset, rata-rata mencapai 14%. Wow banget kan? Sekilas ini sangat menarik. Namun, menurut saya risikonya juga cukup tinggi. Mengapa? Yang pertama, fluktuasi harga saham SGER setiap tahun sangat tinggi. Pada tahun 2020 bergerak antara Rp145
sampai dengan Rp720. Sepanjang tahun 2021 bergerak antara Rp250 sampai dengan Rp1.445. Pada tahun 2022 bergerak antara 600 sampai dengan Rp3.430, dan sepanjang tahun 2023 bergerak antara 370 sampai dengan Rp2.630. Fluktuasinya cukup lebar kan? Yang kedua, akibatnya meskipun setiap tahun SGER selalu membagikan dividen, namun nilai dividen yang diterima rata-rata 1 sampai dengan 5% menurut saya tidak sebanding dengan risiko fluktuasi harga sahamnya yang mencapai 1 sampai dengan 7 kali. Dengan fluktuasi harga saham yang sangat tinggi ini, maka SGER menurut saya sangat cocok untuk investor jangka pendek yang memanfaatkan fluktuasi harga saham. Yang ketiga, dari sisi lain, SGER sering memberikan saham bonus. Artinya, pemegang saham pengendali SGER sebenarnya menghendaki investor retailnya adalah investor jangka panjang. Bagaimana dengan PT Sumber Mineral Global Abadi, calon emiten dengan kode SMGA, yang akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 20% atau sebanyak 1,75 miliar lembar. Harapannya, SMGA akan memperoleh dana IPO minimal sebesar Rp175 miliar. Rencana penggunaan dana hasil IPO 100% akan digunakan untuk modal kerja, yaitu akan digunakan untuk uang muka pembelian. Artinya, 100% dana hasil IPO akan digunakan untuk inden pembelian produk-produk yang diperdagangkan SMGA, yaitu batu bara dan nikel, dengan komposisi 40% untuk batu bara dan 60% untuk nikel. Karena SMGA merupakan anak perusahaan SGER, maka yang saya lakukan yang pertama, membandingkan kontribusi penjualan SMGA terhadap SGER. Saya dapatkan bahwa sampai dengan saat ini kontribusi penjualan SMGA hanya sebesar 1,5% terhadap penjualan SGER. Kecil banget kan? Yang kedua, membandingkan pertumbuhan penjualan dan profitabilitas SMGA dengan SGER. Dan saya dapatkan bahwa profitabilitas, return on equity atau ROE, dan return on asset atau ROA dari SGER jauh lebih menarik dibandingkan dengan SMGA. Profitabilitas SGER di angka 6,4%, jauh lebih tinggi dibanding SMGA yang hanya 4,5%. Return on equity atau ROE SGR mencapai 60%, jauh di atas SMGA yang hanya 5,2%. Dan return on asset atau ROA SGR rata-rata mencapai 30%, jauh di atas SMGA yang hanya 3%. Jadi, menurut saya akan lebih menarik mengkolek saham SMGR dibandingkan dengan SMGA. Yang ketiga, sesuai dengan rencana penggunaan dana hasil IPO,
100% untuk modal kerja dengan penggunaan untuk membayar uang muka. Lalu, saya coba membandingkan antara uang muka dengan penjualannya dari SMGA dan SGER, dan saya dapatkan performance SMGA jauh di bawah SGER. Bagaimana tidak, rata-rata uang muka SGER hanya 20% dibandingkan dengan penjualannya. Atau kira-kira umur uang muka rata-rata hanya kurang dari 3 bulan. Namun pada SMGA rata-rata uang muka mencapai di atas 100% dibandingkan dengan penjualannya. Artinya umur uang muka SMGA mencapai di atas 1 tahun. Ini berarti untuk produk yang akan dijual SMGA pada tahun 2025 nanti, saat ini SMGA telah memberikan uang muka kepada suppliernya. Bahkan sesuai dengan rencana bulan dana hasil IPO yang 100% untuk memberikan uang muka, maka setelah IPO nanti SMGA telah bisa memberikan uang muka pada suppliernya lebih panjang lagi terhadap produk-produk yang akan dijualnya pada tahun 2026, 2 tahun mendatang. Padahal kita tahu bersama bahwa fluktuasi harga batu bara dan nikel sangat tinggi. Trade cycle SMGA sangat panjang. SMGA tidak fokus untuk memperpendek trade cycle, namun justru SMGA mengkolek dana retail agar lebih leluasa untuk menghadapi trade cycle yang sangat panjang, atau agar lebih leluasa memberikan inden atau uang muka kepada suppliernya. Meskipun fluktuasi harga batubara dan nikel sangat tinggi. Yang keempat, sesuai dengan prospektusnya, ada 4 emiten sejenis yang dinyatakan sebagai pesaing SMGA, yaitu PT Dwi Guda Laksana atau emiten dengan kode DWGL, PT Investeko atau IFSH, PT Sentral Omega Resources atau DKFT, dan PT Akbar Indo Makmur atau AIMS. Dari keempat pesaing ini, saya bandingkan proporsi uang muka terhadap penjualannya, dan saya dapatkan semuanya jauh di bawah 100%. Rata-rata tertinggi hanya dialami oleh PT Akbar Indo Makmur yang mencapai sebesar 54%. Apakah menurut teman-teman IPO SMGA cukup menarik? Menurut saya, meskipun secara fundamental tidak menarik, namun sesuai dengan pengalaman pemegang saham pengendali SGER yang dapat mengelola harga saham SEGR, perkiraan saya setelah listing nanti dalam beberapa bulan harga saham SMGA akan mampu searah dengan harga saham SGER. Tidak langsung longsor seperti Mang Ali. Nah, teman-teman, jaga kesehatan agar dapat membuktikan perkiraan saya tersebut. Semangat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih. Terima kasih.